Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dengan NPM 2201011049. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Ni'mal Faiz As, MPDI. Video yang saya buat yaitu mengenai materi akhlak masmumah. Oke, langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian akhlak masmumah. Akhlak masmumah yaitu segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Akhlak masmumah itu merupakan akhlak tercela, yang merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Akhlak masmumah memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu akhlak masmumah terhadap Allah. Yang kedua, akhlak masmumah terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu akhlak masmumah terhadap orang lain. Yang pertama yaitu akhlak masmumah terhadap Allah, meliputi sikap syirik, kufur, nifak, dan fasik. Sikap syirik yaitu menyamakan atau menyekutukan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang secara khusus dimiliki oleh Allah. Syirik ada dua macam, yaitu syirik akbar atau syirik besar dan syirik ashor atau syirik kecil. Syirik akbar adalah menjadikan sekutu selain Allah lalu menyembahnya. Sedangkan syirik ashor yaitu setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik akbar. Sikap yang kedua yaitu kufur. Kufur yaitu menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari kafir. Kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. Kufur dibagi menjadi dua jenis, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam alias murtad dan kekal abadi dalam neraka. Sedangkan kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam atau murtad dan tidak menyebabkan pula kekal abadi dalam neraka. Tetapi pelakunya hanya mendapatkan ancaman yang keras. Sikap yang ketiga yaitu nifak dan fasik. Nifak adalah menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. Nifak terbagi menjadi dua jenis, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Selanjutnya yaitu akhlak masmumah terhadap diri sendiri. Akhlak masmumah terhadap diri sendiri itu meliputi sikap ujub dan takabur yang pertama. Ujub dan takabur, munculnya sifat ujub diawali dari rasa heran terhadap diri sendiri karena melihat dirinya lebih hebat dan lebih istimewa dibandingkan orang lain. Dari ujub, selanjutnya muncul sifat takabur alias sifat sombong, yaitu mengecilkan dan meremehkan orang lain. Jadi, ujub dan takabur adalah dua sifat tercela yang saling berdampingan. Sikap ujub dibagi menjadi dua, yaitu ujub indanas dan ujub indallah. Ujub indanas yaitu sikap membanggakan diri di hadapan orang lain supaya orang lain itu mengetahui kehebatan dan keistimewaan dirinya. Sedangkan ujub indallah yaitu sikap membanggakan diri sendiri di hadapan Allah. Contohnya seperti orang yang mendapat nikmat dari Allah kemudian merasa heran terhadap nikmat tersebut sehingga ia melupakan Allah karena ia begitu terlena dengan nikmat yang menghampirinya. Selanjutnya yaitu sikap kedua dari akhlak masmumah terhadap
diri sendiri adalah sikap ananiyah. Ananiyah yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Sikap ananiyah ini dapat dikatakan sikap egois atau ingin menang sendiri. Nah, dampak dari sikap ananiyah itu yang pertama adalah dibenci banyak orang, karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang suka terhadap perbuatan yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, tidak akan mendapatkan banyak teman, karena semua orang akan meninggalkannya. Dan yang ketiga, yaitu tanpa disadari dapat mendatangkan banyak musuh. Yang terakhir yaitu akhlak mazmumah terhadap orang lain. Akhlak mazmumah terhadap orang lain ini meliputi sikap dengki dan sikap menggibah atau mengumpat. Oke, yang pertama yaitu sifat dengki. Dengki merupakan sifat buruk manusia yang banyak merusak kehidupan. Dalam arti lain, dengki itu yaitu perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Kemudian ia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki oleh orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya. Apabila penyakit dengki itu mulai bersarang dalam hati kita, segeralah untuk mengobatinya dengan cara yang pertama yaitu meminta maaf kepada orang yang telah didengki atau yang telah dihasati, walaupun terasa berat. Cara yang kedua yaitu menyadari dan mengingatkan bahwa semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang dikehendakinya sudah pasti tidak merugikan orang lain. Sebab nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Yang terakhir yaitu sikap gibah atau mengumpat. Gibah adalah membicarakan aib orang lain dan tidak ada keperluan dalam penyebutannya. Menurut Al-Ghazali, gibah adalah menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain yang apabila penuturan itu sampai pada yang bersangkutan, ia tidak menyukainya. Maka tidak diragukan lagi bahwa gibah berdasarkan kesepakatan para ulama jelas hukumnya haram. Selain itu, sebab munculnya perbuatan gibah adalah yang pertama, melampiaskan kebencian. Yang kedua, dengki kepada seseorang. Yang ketiga, keinginan meninggikan status sendiri atau merendahkan status orang lain. Yang keempat, menganggap remeh orang lain. Dan yang kelima yaitu bergaul dengan orang yang tidak baik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai akhlak mazmumah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video terdapat kesalahan maupun kekeliruan atau kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.